Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Pendaki yang Tak Pernah Pulang. Kita mulai saja ceritanya. Suasana sore itu di sebuah kos sederhana di daerah Karangasem, Solo, terasa riuh. 5 orang mahasiswa dari universitas yang berbeda-beda berkumpul, duduk melingkar di lantai beralaskan tikar. Tumpukan peralatan outdoor, carrier, sepatu gunung, sleeping bag, dan perlengkapan masak portabel berserakan di sudut ruangan. Jadi fix ya, kita berangkat Jumat sore ini? Semua udah siap kan? Tanya Ardian Syahputra, atau yang biasa dipanggil Ardi, dengan nada bersemangat. Lelaki berperawakan tinggi dengan rambut agak gondrong itu tampak paling dominan mengatur rencana. Fix. Aku udah gak sabar banget. Lau itu kan punya banyak jalur. Kita lewat Cemoro Sewu aja ya. Katanya pemandangannya mantap, sahut Bayu, sambil mengunyah gorengan. Wajahnya selalu terlihat ceria, meskipun tatapannya agak lelah karena baru pulang dari magang. Della Maharani, yang duduk di samping jendela, hanya menghela napas pelan. Sejak tadi ia tak banyak bicara, sesekali menatap kosong ke arah luar. Bayangan sore merambat turun, dan angin berhembus membuat tirai jendela bergoyang lembut. Kenapa, Del? Kayak ada yang ganjel aja dari tadi, tanya Nadia Fitri, yang sejak tadi sibuk menyusun daftar logistik di kertas. Della menoleh sebentar, lalu menjawab lirih, aku gak tahu ya, tapi dari kemarin aku mimpi aneh. Kayak ada yang manggil-manggil di puncak Lawu. Aku cuma takut ini bukan pertanda baik. Ah, kamu kebanyakan baca cerita mistis di forum, kali. Senowijaya langsung menyahut cepat, dengan nada meremehkan. Dia duduk menyandar santai di dinding sambil memainkan HP. Gunung ya gunung, tempat wisata. Jangan dibawa ke hal mistis lah. Kita ke sana buat refreshing, bukan buat percaya tahayul. Della menunduk, wajahnya sedikit kesal. Ia memang dikenal lebih sensitif terhadap hal-hal tak terlihat, meskipun tidak semua temannya percaya. Ardi menepuk bahu Della. Santai aja, Del. Kita ramai-ramai kok. Lagian aku udah sering naik gunung, gak pernah ada masalah. Kalau soal mimpi, ya udahlah, itu cuma bunga tidur. Ya, semoga aja gitu. Della mencoba tersenyum tipis. Sementara itu, di pojok ruangan, Raka Pratama hanya diam sambil memandangi sketch bau miliknya. Sesekali ia menggambar cepat garis-garis, entah apa yang sedang ia coretkan. Sejak awal ia memang tidak banyak bicara, lebih suka mengamati ketimbang ikut nimbrung dalam obrolan. Rak, jangan gambar teruslah. Kita lagi bahas perlengkapan nih, tegur Bayu. Raka menutup bukunya perlahan, lalu berkata singkat, aku udah siapin semua barangku. Santai aja. Oke, mantap. Ardi mengangguk puas, lalu mulai menunjuk-nunjuk daftar di tangannya. Jadi, logistik, kompor portabel ada 2, gas kecil 3 tabung, mie instan 10 bungkus, kopi, teh, roti. Tenda ada 2, sleeping bag cukup. Oke, semua fix. Mereka semua mengangguk. Suasana kembali cair, penuh canda dan tawa. Meskipun di antara tawa itu, Della masih menyimpan rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Malam itu mereka pulang ke tempat masing-masing untuk persiapan. Della sempat berdiri lama di depan kaca kosannya. Wajahnya terlihat pucat diterpa lampu neon. Ia bergumam pelan, kenapa aku merasa seperti ada yang nunggu di sana? Hari keberangkatan pun tiba. Jumat sore, ke-6 mahasiswa itu berkumpul di Terminal Tirtonadi, Solo. Mereka membawa carrier besar di punggung, wajah-wajah semangat meski terlihat lelah karena membawa beban berat. Wih, kita seperti tim profesional aja nih, canda Bayu, membuat yang lain tertawa. Profesional apaan, B? Mukamu aja udah seperti porter kelelahan, sahut Nadia dengan nada sinis, meski ia ikut tersenyum. Bus jurusan Solo Magetan akhirnya datang. Mereka naik dengan semangat, menempati kursi berdekatan. Perjalanan panjang menanti, tapi obrolan mereka tak pernah sepi. Namun, di tengah canda itu, Della kembali merasa ada sesuatu yang mengawasi dari luar jendela bus. Dari pantulan kaca, ia sekilas melihat bayangan hitam berdiri di tepi jalan, menatap mereka tanpa wajah. Della tercekat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek cahaya. Ada apa, Del?
bisik Nadia yang duduk di sebelahnya. Gak apa-apa. Mungkin aku capek. Della mencoba tersenyum, meskipun tangannya gemetar pelan. Bus terus melaju, membawa mereka menuju kaki Gunung Lawu, tanpa mereka sadari. Perjalanan itu akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bus berhenti dengan suara rem berdecit di terminal kecil Magetan. Udara malam menusuk tulang, lebih dingin dibandingkan Solo yang mereka tinggalkan beberapa jam lalu. Dari jendela, tampak samar lampu-lampu jalan berkelip, dan bayangan gunung menjulang gelap di kejauhan, seolah mengintip dari balik kabut. Waduh, dinginnya nyelekit banget, ya. Baru di bawah aja udah seperti gini, apalagi nanti di puncak, ucap Bayu sambil merapatkan jaketnya. Iya, ini baru pemanasan, B. Nanti kalau udah di atas, siap-siap gigi gemelutuk, sahut Seno sambil nyengir. Della turun paling terakhir, matanya menatap sekeliling dengan cermat. Malam itu jalanan sepi. Hanya ada beberapa warung kecil yang masih buka, dengan lampu redup berkelip. Aroma kayu bakar dan kopi hitam tercium samar dari salah satu warung. Kita makan dulu atau langsung cari penginapan buat istirahat? Tanya Ardi, menurunkan carrier besar dari punggung. Makanlah, lapar banget aku, kata Nadia tegas. Mereka akhirnya masuk ke sebuah warung sederhana. Pemiliknya, seorang ibu parubaya berwajah ramah, menyambut mereka dengan senyum. Monggo, Mas Mbak, silakan. Mau makan apa? Lontong sayur sama kopi panas, Bu, jawab Bayu cepat. Aku teh hangat aja, Bu, kata Della lirih. Sambil menunggu makanan, mereka mengobrol ringan. Namun, obrolan itu tiba-tiba terhenti saat ibu pemilik warung menatap carrier mereka dan bertanya, mau endaki lautea, Mas Mbak? Iya, Bu. Besok pagi mau naik, jawab Ardi dengan sopan. Ibu itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, hati-hati yo, Gunung Lawu itu ingit. Apalagi kalau lewat jalur sing boten pantes dilalui. Aja sembrono, ojo guyon sembarangan. Bayu dan Seno saling pandang lalu tertawa kecil. Iya, Bu, siap. Kita pendaki baik-baik kok. Gak bakal ngerepotin penunggu gunung, canda Seno. Mata ibu itu menajam, seolah tidak suka dengan nada guyonan Seno. Nak, jangan sembrono. Lawu itu bukan sekadar gunung. Banyak sing enja. Wong kenewis ngerti. Della hanya terdiam, dadanya makin sesak. Kata-kata ibu itu seperti menguatkan firasat buruknya. Setelah makan, mereka pamit dan mencari penginapan sederhana di dekat base camp. Malam itu mereka tidur di ruangan kayu dengan kasur tipis. Semua tampak lelah, tapi Della sulit memejamkan mata. Dalam mimpinya, ia melihat jalan setapak penuh kabut. Dari balik pepohonan, ada sosok tinggi besar berbulu hitam pekat, matanya merah menyala, menatap tajam. Sosok itu menunjuk ke arah carrier mereka, lalu tertawa rendah, bergema seperti suara dari dalam tanah. Della terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. Ia melihat jam di dinding, pukul 2 pagi. Suara dengkuran Bayu terdengar dari sudut, Seno masih memainkan HP sebelum akhirnya terlelap, dan Raka tampak tidur sambil memeluk sketchbook-nya. Della menatap carrier mereka yang berjejer di sudut kamar. Entah kenapa, ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Pagi harinya, setelah sarapan, mereka bersiap menuju jalur Cemoro Sewu. Udara dingin bercampur kabut tipis menyelimuti hutan pinus di awal jalur. Suara kicau burung sesekali terdengar, menambah nuansa magis pagi itu. Wih, segar banget ya udara di sini. Beda sama kota, ucap Nadia sambil menghirup napas dalam-dalam. Iya, seperti minum oksigen langsung, timpal Bayu sambil tertawa. Ardi berjalan paling depan, memimpin rombongan. Ayo, jangan kebanyakan santai. Kita harus sampai pos 3 sebelum siang biar bisa bikin camp. Mereka berjalan dengan semangat, bercanda sambil sesekali berfoto. Namun, semakin jauh mereka masuk ke jalur hutan, suasana berubah. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari susah menembus dedaunan. Suara-suara hutan mulai terdengar asing, seperti bisikan samar yang datang dari segala arah. Kalian dengar gak barusan? Tanya Della tiba-tiba, berhenti di tengah jalur. Dengar apa? Ardi menoleh. Seperti suara orang nyanyi dari jauh. Bayu langsung memasang wajah ngeri. Jangan bercanda, Del.
Aku bisa pulang sekarang kalau kamu gitu. Seno terkekeh. Ah, itu cuma angin lewat dedaunan. Udahlah, jangan bikin tegang. Tapi Della yakin suaranya nyata. Lembut, seperti suara sinden yang melantunkan tembang Jawa. Saat istirahat di sebuah batu besar, Raka membuka sketchbook-nya. Tangan kurusnya mulai mencoret cepat. Beberapa menit kemudian, ia menunjukkan hasil gambarnya. Sebuah pohon besar dengan akar menjuntai. Itu pohon di depan jalur tadi kan? Tanya Nadia. Raka hanya mengangguk. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah, dalam gambar itu, di bawah pohon terlihat samar sosok hitam tinggi dengan mata merah. Raka tidak sadar ia menggambarnya. Rak, kamu sadar nggak, ada yang aneh di gambar itu? Tanya Della dengan wajah pucat. Raka menatap sketsanya lama, lalu mengerutkan dahi. Aku cuma gambar apa yang ada di kepalaku. Aku pikir itu bayangan pohon. Seno menepuk bahunya. Weslah, jangan dipikirin. Gambar aja, Rak. Itu kan cuma imajinasi. Namun, sejak saat itu, hawa di sekeliling mereka semakin berat. Angin berhenti, hutan terasa terlalu sepi. Malam pertama di pos 3, mereka mendirikan tenda. Api unggun menyala kecil, memberikan sedikit rasa hangat di tengah udara dingin. Mereka duduk melingkar sambil memasak mie instan. Gila, mie di gunung emang rasanya beda banget, kata Bayu sambil menyeruput kuah panas. Semua tertawa. Tapi tawa itu terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa lain dari balik hutan. Suara itu pelan, namun jelas, tawa perempuan. Semua menoleh ke arah gelap di balik pepohonan. Tidak ada apa-apa. Bayu, jangan ketawa aneh-aneh. Serem tahu, bisik Nadia. Aku gak ketawa, jawab Bayu dengan wajah serius. Hening. Hanya suara api yang berderak. Della menunduk, tubuhnya gemetar. Ia berbisik, aku udah bilang, ada yang ngikutin kita dari awal. Api unggun itu menyala redup, sesekali berderak saat kayu kering terbakar. Semua terdiam, hanya saling pandang. Bayangan pepohonan di sekitar mereka bergoyang tertiup angin, menambah suasana ganjil malam itu. Serius, tadi kalian dengar, kan? Tanya Della pelan, suaranya bergetar. Ya, jelas dengar, jawab Nadia dengan wajah tegang. Tapi mungkin ada pendaki lain di sekitar sini. Ardi menoleh ke kanan dan kiri. Gak mungkin. Dari tadi kita gak papasan sama rombongan lain. Jalur juga sepi. Seno mencoba menertawakan rasa takut itu. Paling suara radio, atau mungkin ada warga yang lewat hutan. Jangan kebanyakan takutlah. Kita kan rame-rame. Tapi kalimat itu malah menambah kesal Della. Sen, kamu tuh jangan seenaknya ngomong. Dari awal aku udah bilang ada yang aneh, sekarang kejadian. Del, udah, tenang dulu. Ardi menengahi, menatap Della yang wajahnya mulai pucat. Hening kembali menyelimuti. Suara jangkrik bahkan lenyap, seolah hutan itu ikut menahan napas. Tiba-tiba, Raka, yang sejak tadi duduk menyendiri sambil menatap ke arah gelap hutan, bersuara lirih, dia berdiri di sana. Semua menoleh ke arahnya. Siapa? Rak? Tanya Bayu cepat. Raka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebuah pohon besar sekitar 10 meter dari tenda. Perempuan, rambutnya panjang banget. Mukanya ketutup. Wajahnya datar, seakan-akan ia hanya sedang mengamati sebuah pemandangan biasa. Bayu langsung berdiri, jangan bercanda, Rak. Aku beneran bisa kabur loh sekarang. Namun tatapan Raka tidak lepas dari pohon itu. Ardi menyalakan senter, menyorot ke arah yang ditunjuk Raka. Tidak ada apa-apa, hanya batang pohon tua dengan akar yang menjuntai. Gak ada apa-apa, Rak. Kamu mungkin ngantuk, kata Ardi. Raka berkedip, menunduk sebentar, lalu membuka sketchbook-nya. Ia mulai menggambar cepat, tangannya bergerak seolah dipandu sesuatu. Nadia yang duduk di dekatnya melirik, lalu wajahnya langsung pucat. Di kertas itu tergambar sosok perempuan berambut panjang, berdiri di bawah pohon besar dengan kepala sedikit menunduk. Rak, kamu lihat beneran tadi? Tanya Nadia lirih. Raka tidak menjawab. Tangannya masih mencoret, matanya kosong. Della menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan,
Kita udah dilihatin dari tadi. Malam semakin larut. Mereka memutuskan masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Api unggun dibiarkan padam, menyisakan bara kecil. Di dalam tenda, suasana lebih hangat tapi juga lebih sesak. Bayu masih mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Besok kalau udah sampai puncak, foto dulu ya. Jangan lupa gaya 2 jari pis, biar seperti pendaki-pendaki Instagram. Tapi tak ada yang menanggapi. Semua sudah larut dalam kecemasan masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, Della terbangun. Suara langkah pelan terdengar di luar tenda, seperti seseorang mondar-mandir menginjak dedaunan kering. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. "Ardi," bisik Della, menggoyang bahu Ardi yang tidur di sebelahnya. "Apa?" Ardi setengah sadar. "Dengar gak? Ada yang jalan di luar." Ardi membuka mata, menajamkan telinga. Benar saja, ada suara seperti kain panjang terseret di tanah, disusul dengan suara cekikikan lirih. Ardi langsung bangun, mengambil senter, lalu mengintip keluar tenda perlahan. Senter menyapu pepohonan, tanah, dan rerumputan basah. Kosong. "Gak ada apa-apa, Del," bisik Ardi, meskipun wajahnya tegang. "Tidur lagi aja." Tapi ketika ia kembali berbaring, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di belakang tenda. Suara nafas berat, seperti ada seseorang yang sedang mengendus-endus dari luar kain tenda. Ardi memberi kode ke Della untuk diam. Detik berikutnya, kain tenda bagian belakang bergoyang pelan, seperti ada tangan yang menyusurinya dari luar. Della hampir menjerit, tapi Ardi menutup mulutnya cepat. Suara nafas itu berhenti. Sunyi. Tiba-tiba terdengar suara tepat di telinga Della dari arah luar tenda. Della menjerit histeris. Semua orang di tenda terbangun panik. Bayu langsung menyalakan headlamp, Nadia memeluk Della, sementara Seno berusaha keluar dari tenda. Ardi menahan Seno. "Jangan keluar dulu. Kita tunggu sampai suara hilang." Namun Raka, yang duduk di pojok tenda, tiba-tiba tertawa kecil. Tawa itu aneh, bukan seperti biasanya. Kepalanya menunduk, bahunya berguncang. "Rak!" Bayu memanggil dengan suara bergetar. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Matanya melotot, hitam seluruhnya tanpa putih. Suaranya berat dan paruh saat berkata, "Dia sudah ikut kita, dari bawah." Semua terdiam, tubuh mereka kaku. Nadia spontan membaca doa dengan suara terbata. Della menangis. Bayu memegangi kepala, hampir pingsan. Seno yang biasanya keras kepala, kini wajahnya pucat pasi. "Gila, ini serius?" "Rak, kenapa?" Ardi mengguncang bahu Raka keras-keras. "Rak! Sadarlah. Ini aku, Ardi." Tapi Raka hanya tertawa lagi, lalu menjulurkan lidah panjang, lebih panjang dari lidah manusia normal. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terkulai pingsan. Keheningan kembali, hanya tersisa suara napas ketakutan mereka. "Besok pagi, kita turun aja, Di," kata Nadia akhirnya, suaranya serak. Ini udah gak benar. Ardi menatap teman-temannya satu persatu. Ia ingin terlihat tegar, tapi hatinya pun diliputi rasa takut. "Besok kita putuskan. Sekarang coba tidur lagi, meskipun aku tahu, itu hampir mustahil." Pagi itu, mereka bangun dengan wajah pucat dan tubuh lelah. Raka masih tidur dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Saat dibangunkan, ia hanya mengerutkan dahi. "Ada apa? Kalian kok pada liatin aku?" tanyanya. Bayu langsung melotot. "Kamu gak ingat? Semalam kamu kerasukan, Rak?" Matamu hitam semua. Raka terlihat kebingungan. "Aku gak ingat apa-apa." "Udah, jangan dibahas. Kita sarapan dulu, abis itu turun," kata Nadia cepat. Tapi Ardi menggeleng. "Sayang banget kalau udah sejauh ini terus balik. Kita bisa naik sebentar lagi ke pos 5, lalu pulang. Gak usah ke puncak, cukup sampai situ." "Gila kamu, Di? Masih mikirin puncak? Semalam hampir aja kita mati ketakutan," bentak Nadia. Seno, yang biasanya sejalan dengan Ardi,
kini terdiam. Matanya sayu, wajahnya kusut. Aku setuju sama Nadia. Mending turun. Aku gak mau jadi tumbal di sini. Ardi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas rombongan. Di tengah perdebatan itu, Della tiba-tiba menunduk, tangannya gemetar. Ia memandangi tanah di dekat tenda. Ada jejak telapak kaki, tapi anehnya, telapak itu kecil, seperti kaki anak-anak. Namun jumlahnya banyak sekali, berputar-putar mengelilingi tenda mereka semalam. Ardi, suara Della hampir tak terdengar. Kita gak sendirian dari semalam. Lihat ini. Semua mendekat, dan begitu melihat jejak itu, wajah mereka semakin pucat. Bayu berbisik lirih, "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya ikut kita?" Matahari pagi menembus samar kabut tipis, namun suasana di pos 3 tidak terasa seperti pagi biasa. Hutan seakan menelan cahaya, membuat semuanya tetap kelam. Jejak kaki kecil itu membuat mereka saling pandang tanpa kata. "Ini, kaki anak kecil," gumam Nadia, matanya tak lepas dari tanah. "Tapi gimana bisa ada anak-anak di sini?" "Gak mungkin ada." Bayu menelan ludah keras. "Jangan-jangan, itu bukan manusia." Seno yang biasanya keras kepala, kali ini wajahnya benar-benar pucat. "Aku bilang apa semalam? Ini benar-benar udah gak beres. Kita turun sekarang juga." Ardi mencoba tetap tenang, meski jantungnya ikut berdegup kencang. "Tunggu dulu. Kita jangan panik. Bisa aja itu memang jejak binatang atau apa." "Binatang apa yang jejaknya seperti telapak kaki manusia kecil?" Potong Della, matanya berkaca-kaca. Ardi terdiam. Hatinya mulai goyah, tapi gengsi sebagai pemimpin rombongan membuatnya tak bisa langsung mengaku kalah. Sementara itu, Raka duduk menyandar di batu besar, wajahnya sayu. Ia membuka sketchbook tanpa bicara. Tangannya bergerak pelan, mencoret-coret halaman kosong. Saat Nadia melirik, darahnya seakan membeku. Raka sedang menggambar jejak kaki kecil itu dengan detail, lengkap dengan bayangan samar sosok-sosok kecil berambut panjang di sekitarnya. "Rak, stop dulu, jangan gambar aneh-aneh," bentak Nadia sambil meraih sketchbooknya. Raka menatapnya dengan wajah kosong. "Aku gak bisa berhenti. Tanganku sendiri yang bergerak." Della langsung berdiri dan mendekati Ardi. "Lihat kan, semua ini udah kelewat batas. Kita harus turun. Sekarang." Ardi menatap rombongan, lalu menarik napas panjang. "Oke, kita turun. Tapi jangan panik, jangan teriak-teriak, jangan ngomong sembarangan. Kita jalan pelan aja." Keputusan itu membuat semua agak lega. Mereka segera membereskan tenda dan logistik. Namun saat hendak berangkat, Seno mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Pendaki yang Tak Pernah Pulang, Part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.